The Revenge, bagian 93, Red 21 plus oleh Neng Neng. Kau baru saja menghubungi Bima? Andra yang tengah tiduran di paha Kiara mendongak, menatap kekasih pujaan dengan tatapan lembutnya. Ya, Mas Bima bertanya tentang keberadaanku, dan aku segera menjawabnya. Kiara kembali memberikan ponsel Andra yang sempat dipinjamnya. Gadis itu memberi kabar kepada Bima yang terus meneror Andra tentang keberadaannya, hingga membuat Andra kesal dan meminta Kiara untuk menghubunginya tadi. Dia menjadi berisik akhir-akhir ini. Andra menggumam tidak suka ketika kegiatan berharganya terus diganggu. Mas Bima hanya khawatir. Tangan Kiara kini tengah mengusap kaca mobil, menuliskan sesuatu di sana dengan pandangan fokus. Embun yang menempel di sana membuat tulisan Kiara sedikit timbul. Apa yang kamu lakukan? Andra mendongak, berhenti mengelus kaki Kiara yang menjuntai. Andra menikmati posisinya, tiduran di paha Kiara di dalam mobil di kursi belakang. Ini terasa begitu intim, sangat dekat, membuat Andra merasa nyaman. Hanya merasa sayang saja. Kita di sini menunggu hanya untuk melihat matahari terbenam. Tapi sayang, hujan turun dan kita tidak bisa melihatnya. Kiara sedikit terjingkat, perhatiannya kini terfokus pada Andra. Lain kali, kita akan kembali ke sini. Andra tersenyum, menatap wajah Kiara yang kini telah menunduk menatapnya. Kiara tersenyum menanggapi. Kia, coba lihat pemandangan sekitar. Andra masih menatap keindahan wajah Kiara. Gadis lugu itu terlihat kikuk. Wajahnya sedikit merona, dan Andra terkikik dengan pesona sang gadis. Kiara mengerutkan keningnya bingung. Tepi pantai, langit sore, dengan guyuran air hujan. Cuaca dingin, hembusan angin yang lembut. Tidakkah kamu memikirkan sesuatu? Andra tersenyum ceria. Tatapan matanya lekat menatap Kiara yang masih mengerutkan keningnya. Aku tidak memikirkan apapun. Kiara menggeleng tidak mengerti. Ayo berpikir, Kia. Jika suasana sudah seperti ini, apa yang ingin kamu lakukan bersama kekasihmu? Andra memaksa, memberikan tebakan yang membuat Kiara semakin tak mengerti. Makan mie cup? Teh hangat? Atau secangkir kopi juga tidak buruk? Kiara mengeluarkan pikiran yang sangat jauh dengan harapan Andra, membuat pria itu mengerucutkan bibirnya kesal. Kia, dengar. Di dalam ruangan sempit ini, hanya ada kita berdua. Hanya kita. Tidak ada yang lain. Lalu, cuaca cukup dingin. Di luar hujan turun. Selain makanan, apalagi yang akan kamu lakukan jika suasana seperti ini? Dengan gemas, Andra kembali memancing Kiara. Sejenak, Kiara nampak berpikir. Tidak lama setelahnya, mata Kiara berbinar, seperti mendapatkan ide brilian. Nonton drama dengan selimut tebal di sekujur tubuh, ditambah stopless popcorn. Bagaimana menurut Mas Andra? Bukankah itu menyenangkan? Andra memejamkan matanya kesal. Bagaimana mungkin? Pikiran Kiara bagaikan anak SMP. Aku lupa, bukankah kini otaknya hanya mengingat masa itu? Apa itu juga berpengaruh untuk kehidupan sehari-harinya? Dia kan sudah dewasa sekarang. Astaga, apa yang harus kulakukan? Batin Andra berteriak marah. Andra segera bangkit, lantas menatap Kiara dengan tatapan tak terbaca. Kiara mengerjapkan matanya berulang kali karena kaget. Kia, ingat ini dan jangan pernah kau lupakan. Di tempat sempit ini hanya ada kita berdua. Di cuaca dingin dan hujan yang mengguyur. Ingat ini baik-baik dan selamanya simpanlah di kepala kecilmu ini. Andra menyentil kening Kiara pelan. Lalu setelahnya, cup. Kiara melotot. Seketika dadanya berdetak kencang. Tidak percaya akan apa yang telah dilakukan oleh Andra. Ini terlalu spontan. Kiara tidak siap. Bagaimana ini? Kau sudah mengerti sekarang? Andra melepaskan tautan bibirnya. Namun, Kiara kini masih melotot. Tidak ada reaksi apapun selain ekspresi syok. Kenapa Mas Andra cium bibirku? Kiara dengan terbata bertanya. Padahal ciuman itu sudah beberapa detik berlalu. Memang kenapa?
kita suami istri. Andra menempelkan jempolnya di bibir Kiara. Ciuman tadi terlalu menggebu, meski tidak ada respon dari Kiara, membuat Andra terkekeh senang. Ciuman tadi pastilah ciuman pertama Kiara. Gadis itu terlalu kaget dan tidak siap. Kan jorok, Kiara mengusap bibirnya yang sudah diusap Andra. Tapi kamu suka? Andra tersenyum menggoda, membuat dada Kiara kini meletup, bahkan hendak meledak. Dengan malu-malu Kiara mengangguk lucu. Simpan dengan baik momen ini, Kia. Andra tertawa kencang. Ekspresi Kiara sungguh sangat menghibur dirinya. Kalau begitu, bolehkah jika aku menciptakan momen yang bisa Mas Andra ingat seumur hidup Mas Andra? Kiara menunduk. Pipinya yang sudah bersemu kini semakin memerah. Gadis itu salah tingkah. Andra meraih tangannya yang terlihat mengepal tak karuan. Tubuhnya terlihat tegang. Tentu. Apa itu? Andra menatap Kiara intens. Ingat momen ini. Simpan dengan baik di ingatan Mas Andra. Dan selamanya jangan pernah lupakan. Cup. Andra terbelalak kaget menatap Kiara yang kini sudah memejamkan matanya dengan erat. Gadis itu menempelkan bibirnya dengan kaku. Andra bersorak girang. Lantas, pria itu menahan tengkuk sang gadis, memperdalam ciumannya dengan lihai. Andra ikut memejamkan matanya meresapi betapa besarnya cinta Andra untuk Kiara saat ini. Tanpa Andra tahu, beberapa detik setelah Andra memejamkan matanya, mata Kiara terbuka lebar. Gadis itu tidak lagi membalas ciuman Andra. Andra begitu mendominasi kali ini. Diam-diam, kedua tangan Kiara terkepal kuat. Gadis itu menatap tajam pria tampan yang tengah mencupunya. Usia Andra terpaut agak jauh dengan Kiara. Pria itu menyadarinya dengan pasti. Namun, kali ini Andra merasa jika Kiara telah membuatnya menjadi seorang remaja yang baru saja mengalami jatuh cinta. Sepanjang perjalanan, senyum manis tersungging di bibirnya. Tangan pria itu juga menggenggam tangan Kiara dengan erat, sementara satu tangannya lagi digunakan untuk menyetir. Sesekali mata pria itu melirik sang gadis dengan antusias, mengecupi tangan Kiara, lalu mengelus puncak kepalanya. Andra tidak berhenti melakukan hal yang rasanya baru kali ini dia lakukan. Saat bersama Anet, Andra hanya melakukan pacaran ala anak konglomerat yang dewasa. Andra tidak pernah bersikap childish ini sebelumnya. Dadanya berdebar kuat, bertalu-talu, seolah tengah bersorak, merayakan euforia hatinya yang tengah membuncah karena telah berhasil jatuh cinta. Sementara sang gadis sedari tadi hanya terdiam, sesekali tersenyum lembut, lalu sesekali melihat pemandangan gelap di luar sana. Andra memaklumi keterdiaman Kiara. Semenjak bangun dari komanya, Kiara terlihat lebih banyak diam. Namun, tak jarang juga Kiara tersenyum. Andra paham, sangat paham, jika ingatan Kiara berkurang. Gadis itu lebih banyak bertanya tentang hal yang seharusnya diingat oleh anak remaja seusia SMP atau SMA. Kiara sungguh melupakan hal yang berhubungan dengan perempuan dewasa. Hanya saja, satu hal yang Andra syukuri dari Kiara, gadis itu tidak melupakan cintanya pada Andra. Kerap kali, Andra melihat senyuman lembut, binaran mata, dan pipi merona Kiara kala bersamanya. Kita sudah sampai, Kia. Andra memutar tubuhnya, menatap Kiara yang setengah terkejut karena suara Andra yang tiba-tiba sepertinya Kiara tengah melamun. Mas, kita sudah sampai. Kenapa cepat sekali? Kiara mengerucutkan bibirnya. Andra tertawa melihatnya. Ya, nanti kita akan kembali ke tempat yang lebih indah dari pantai tadi. Kau mau ke sana bersamaku? Melihat keantusiasan Kiara, Andra tadi sempat meminta Max untuk mencarikan kembali tempat yang menurutnya indah. Kiara membalas. Andra memeluknya lembut. Sesekali menciumi tengkuk Kiara dengan sayang, menyesap aromanya dengan baik. Kiara hanya terdiam, tidak lagi terdengar suara dari Kiara. Pagi yang cerah telah tiba. Semua orang kembali pada aktivitasnya masing-masing, termasuk seluruh penghuni kediaman Shailendra, tanpa terkecuali para pelayan yang mengabdi di rumah tersebut. Hari ini aku harus mencuci mobil Tuan Andra. Sepertinya kemarin Tuan Andra telah melakukan perjalanan yang menyenangkan. Semalam aku melihatnya tersenyum.
Seorang pelayan pria terkekeh di puatnya. Tersenyum adalah hal yang jarang Andra lakukan sebelumnya. Ini terlalu aneh. Menyenangkan. Rumah ini terasa hangat karena penghuninya senang tersenyum. Pelayan lain menimpali. Ya ampun, kenapa debunya bisa setebal ini? Sebetulnya, dari mana mereka pergi? Pelayan lain berdecak melihat betapa kotornya mobil yang Andra digunakan. Mungkin dari tempat paling romantis di dunia. Yang lain tertawa mendengarkan. Semua tempat akan terasa romantis bagi orang yang tengah jatuh cinta. Mereka saling melempar tawa lagi. Tunggu. Seorang pelayan mengacungkan jari telunjuknya, memperingati yang lain agar terdiam dari kegaduhannya. Kenapa? Seseorang bertanya dan mendekat. Ini tulisan siapa? Pelayan tadi menunjuk dua kata yang tertulis di kaca mobil. Terlihat jelas dengan debu yang menempel di samping tulisan tersebut. Apa ini? Yang lain maju dan mulai membacanya perlahan. Tulisannya menjadi terbalik kala dibaca dari luar mobil. M A D N E D S A L A B. Apa itu? Coba kita baca dari dalam. Seorang pelayan masuk ke dalam mobil untuk memastikan, dan setelah bisa membacanya, pelayan tersebut menutup mulutnya yang menganga lebar. Balas dendam. Siapa yang menulis itu di sini? Tidakkah itu aneh? Apa ini sebuah peringatan? Apa kita harus melapor pada Nyonya Besar? Seketika terjadi keributan di antara mereka yang membuat gaduh suasana pagi di kediaman Shailendra.